haus dan lapar. Kami ingin lebih lagi. More love and more power. More of you, Lord, in my life. Semakin banyak lagi Tuhan dalam hidup kami. Semakin besar kasih Tuhan dalam diri ini. Semakin besar kuasa Tuhan bekerja. Kami tidak mau lekas puas. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Di tahun yang telah Kau beri, kami mau mengalami Tuhan jauh lebih dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Sampaikan firman-Mu, hamba gak mampu. Hanya Roh-Mu yang mampu selalu memberi kata-kata yang baru. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Di dua kebaktian sebelumnya kita mengucapkan shalom dalam bahasa Mandarin. Dapatkah Anda lakukan sekarang juga? Begini bunyinya, Ping An. Sederhana kan? Gampang kan? Ping An gitu ya. Bukan Pingko, Pingko itu apel. Ya, Ping An, katakan kanan kirinya, Ping An. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sekarang sampai ke Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Di kebaktian pertama, pasal 17, saya berkhotbah judulnya Buah Ketekunan. Saya ceritakan dari kehidupan seorang Rasul Paulus, betapa uletnya orang ini. Kata orang tahun ini tahun kuda. Kemenangan kita bukan tergantung dengan kekuatan kuda atau horsepower-nya, tetapi kepada jokinya yang ulet. Joki itu bicara tentang Tuhan Yesus, tapi juga bicara tentang kita yang menghidupi hidup ini. Manusia Kristus hidup dari prinsip, bukan dari hoki. Amin. Kebaktian 2, setelah saya ceritakan rintangan 1001 rintangan yang Paulus alami di Tesalonika, Berea, bahkan Athena, sampailah di pasal 18 setelah pasal yang begitu susah bagi kehidupan Paulus. Dia datang ke Korintus dalam keadaan down hatinya. Saya buktikan lewat suratnya kepada jemaat Korintus. Di kemudian hari ketika dia sudah meninggalkan kota itu, dia beritahu, dia betul-betul dia buka perasaannya pada saat dia datang pertama kali. Dan ketika di pasal 18 itu saya tunjukkan seorang Paulus, bagaimana dia bagaimana dia mengatasi perasaan down di dalam diri. Bagaimana dia bangkit dan bagaimana Allah menguatkan dia. Sebuah pelajaran berharga bagaimana Tuhan bisa menguatkan setiap kita yang imannya lagi lemah hari ini. Anda perlu dengarkan, khotbah tidak bisa saya ulang. Kita sekarang langsung ke pasal 19. Tiba-tiba dari Korintus dia ke Efesus. Nah, di ayat ini saya mau bicara tentang suatu prinsip kerajaan, prinsip yang penting sekali untuk hidup kita semakin dipakai Allah. Yaitu kita tidak boleh cepat puas. Nah, kita sekarang lihat Paulus di Efesus. Kisah Rasul 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus. Ingat tadi Paulus sudah meninggalkan Korintus. Dia sudah pergi ke tempat lain dan bahkan sampai ke Efesus. Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman. Dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Garis bawahi kata daerah-daerah pedalaman dan Efesus. Kedua kata ini tidak cocok. Efesus bukanlah daerah pedalaman. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Dr. Lukas? Dr. Lukas ini biografernya Paulus. Dia ikut sama Paulus. Dia ini seorang dokter medis, orang pintar sekali zaman itu dengan teknologi tercanggih di dunia kedokteran. Dia bisa mengikuti seorang hamba Tuhan dan mencatat ceritanya. Dan apa yang dilihat oleh sepasang mata intelektual ini harus kita perhatikan. Dia melihat Efesus tidak beda dengan daerah pedalaman. Kata pedalaman di sini kegelapan. Ketika Paulus dan timnya datang di Efesus, tempat itu dihuni kuasa gelap. Bahkan seorang dokter pun bisa melihat manifestasinya. Luar biasa bukan? Ini diagnosa seorang ahli medis di dalam alam rohani. Tidak perlu sinar X untuk bisa ketemu.
yang namanya kuasa gelap sedang bekerja di kota itu. Dan Efesus hari ini adalah Turki. Tempat ini sangat strategis sekali. Karena dikatakan Turki adalah setengah barat, setengah timur, setengah Eropa, setengah Asia. Itulah Efesus. Tempat ini begitu penting sekali. Sebuah prinsip kehidupan bahwa kita tidak boleh lekas puas. Karena masih jutaan orang di dunia ini, baik di barat maupun di timur, yang hidup di bawah pengaruh okultisme. Kita gak boleh buta hanya karena kita tinggal di gereja, karena kita dibesarkan di keluarga Kristen. Janganlah buta dengan fakta ini. Kanan kirimu, orang-orang yang diikat oleh kuasa roh jahat. Itu tidak sedikit jumlahnya. Dari barat sampai timur sama saja. Di sini ada genderuwo. Di sana ada UFO. Saya ditanya kemarin pada waktu saya syuting Before 30 di Taipei Astronomical Museum. Punya pemerintah, tapi gambarnya semua alien-alien. Saya ditanya oleh orang sana, kamu percaya nggak UFO? Saya bilang itu kuasa gelap. Sebab kalau pocongan pergi ke Kanada ditertawakan. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah lalu superstisi. Mereka sekarang into super teknologi. Apakah Anda dan saya kira setan itu gaptek? Setan itu semacam roh gentayangan yang bodoh? Enggak. Kepada orang yang bodoh, dia jadi setan yang bodoh. Kepada orang yang pintar, dia jadi setan yang pintar. Dia ular tua, si naga yang cerdik. Makanya ada kata-kata cerdik seperti ular kan? Jangan kalah pintar sama setan. Kalau orang sana pernah lihat gak film-film dokumentasi I won't go in there, seperti di Discovery dan sebagainya? Saya gak pernah sih menyaksikan itu. Ujung-ujungnya secara ilmiah orang-orang barat mencoba membuktikan bahwa setan gak ada. Itu semua cuma ada dalam pikiran. Padahal sudah diuji dengan 4 orang di kamar yang begitu angker di sebuah castle atau istana yang katanya dihantui. Satu persatu orang ateis itu keluar merasa sesuatu berat, aku harus pergi. Tapi ujungnya kesimpulan yang ada tidak konklusif, memberitahu kepada penonton bahwa kemungkinan mereka sudah terpengaruh dengan cerita-cerita yang beredar. Orang bule susah diyakinkan bahwa ada roh jahat. Tapi sekali UFO, fear of the unknown, kita gak sendirian. Muncullah film-film Independence Day dan sebagainya. Saudara tahu gak? Di mana-mana pengaruh kuasa gelap itu ada. Di mana-mana. The devil's spell is everywhere. Hanya karena kita tinggal di dalam istana High Esther, jangan kira engkau saja yang akan aman dan selamat. Kita harus tahu kebenaran ini. Karena itu sekarang juga lewat media diserang membabi buta. Istilahnya gini loh, kalau orang-orang barat sana UFO mempan, kalau di sini di atas pohon ada bunyi sudah langsung tahu ada sesuatu. Setan bekerja untuk membuat orang-orang tidak bisa melihat terang Injil. Dari Elysium, jangan libatkan Tuhan di dalam semuanya. Tuhan tidur, Tuhan gak peduli, Tuhan gak ada. Sampai Conjuring. Media diserang babi buta habis-habisan. Tujuannya cuma satu. Setan itu produknya 1001. Tujuannya cuma satu. Distraction from the gospel. Membuat mata manusia dibutakan ilah masa kini, tidak bisa melihat kebenaran. Gimana kita beritakan Injil kepada orang Eropa, kepada orang Amerika? Kita beritahu Yesus satu-satunya, dia berkata tapi gak mungkin. Dinosaurus kata ilmuwan jutaan tahun, kalian punya sejarah yang namanya Yesus cuma 2000 tahun. Beritahu sama orang-orang begitu gak bisa. Mana bisa saya percaya kepada satu-satunya supreme being, satu-satunya Allah Maha Kuasa, sedangkan di luar sana ada banyak hal yang tidak aku tahu, yang belum diselidiki, belum ditemukan oleh ilmuwan. Apakah ada kehidupan di luar planet ini? Kalau orang Indonesia nggak kepikiran ke sana, udah buat apa? Ya kan? Di WC ku ada bunyi-bunyian. Itu siapa? Tadi malam. Iblis bekerja. Saya mau beritahu semuanya ini bahwa dunia ini penuh dengan penghulu-penghulu. Dan itu lebih dekat daripada yang kita kira. Oleh karena itu,
janganlah kita meremehkan kebenaran ini. Lalu kita coba melawan dan memenangkan dunia ini dengan apapun yang kita lakukan cuma di dalam nama pengetahuan, ditertawakan. Coba pergilah ke Tiongkok, beritahu sama mereka Yesus, mereka munculin Konfusius jauh lebih tua. Mereka akan beritahu tentang sejarahnya sudah jauh sebelum peradaban barat. Kami sudah ciptakan ini dan itu. Kecuali Anda datang dan berkata, bawa sini orang yang tuli, aku doakan dalam nama Yesus. Mereka berkata, Yesus itu ternyata ada. Karena itu orang Kristen yang tidak diurapi, cuma datang dalam nama pengetahuan, akan gigit jari, dia sendiri akan masuk ke surga, sendirian tapinya. You and I need power. Saya tidak berbicara power itu cuma mujizat atau kesembuhan belaka. Mari sekarang saya bawa Anda ke ayat berikutnya. Baik ini adalah kebudayaan pos-kekristenan ataupun pra-kekristenan, sama-sama kita butuh kuasa Allah. Saya ajak kita untuk melihat ayat 2. Ketika Paulus menemukan sekelompok orang percaya yang tidak diisi oleh Roh Tuhan. Katanya kepada mereka, ini Paulus berbicara sama mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan saya baik-baik. Tuhan masih memakai cara yang lama. Dia belum menemukan cara yang baru. Proclamation of the gospel masih tetap sama. Dan Anda dan saya bertugas menjadi lidah bibir Allah dimanapun kita ditempatkan. To proclaim who Christ is. Untuk mengucapkan siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Kenapa kita adakan tidak lama yang lalu Good Morning Holy Spirit? Bukannya gereja ini kurang program atau saya nganggur? Bukankah justru membangkitkan pertanyaan yang tidak perlu? Loh, Roh Kudus siapa? Inilah, itulah. Bukankah kita sudah baik-baik jalan? Saya lakukan itu, saya beritahu motivasi di baliknya. Sesungguhnya saya tidak ingin melihat Injil di Indonesia, di Mawar Sharon, beranjak menuju agama. Itu aja. Makanya Paulus tanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu dibaptis? If you are not careful, in times of peace, masa-masa damai, disitulah erosi rohani terjadi. Kita lupa, dulu waktu kita diselamatkan itu kita dijamah. Dijamah bro. Bukan karena kita belajar semua iman ini. We were touched. We were touched. Jangan sampai kita beranjak menjadi organisasi dan agama. Tahukah di ayat 2, Paulus bertanya sama mereka, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Itu Paulus sedang mencoba mengubah gereja yang agamawi menjadi rohani. Mawar Sharon jemaatnya harus semakin rohani, bukan semakin agamawi. Semakin agamawi itu pergi ke pinggir jalan, pakai baju doa, ya kan? Lalu habis itu berdoa di tikungan jalan agar ditepuk tangani oleh masyarakat. Datang ke sebuah tempat minta VIP atau minta dipanggil dengan julukan-julukan tertentu. Itu agamawi. Rohani adalah orang yang semakin diurapi. Jadi ini waktunya orang Kristen tidak cukup dengan pengetahuan. Kita betul-betul harus serius dengan Tuhan sampai kita mengalami kuasanya. Ya, saya ajak kita untuk melihat di depan screen aja. Ini semua akan berhubungan dengan apapun yang kita kerjakan, bukan cuma pemberitaan Injil. Itulah sebabnya kita mengalami yang namanya kekalahan demi kekalahan. Itu bukan rancangan Allah. Karena kadang-kadang alasannya sederhana. Karena kita malas masuk di dalam kuasa Roh Kudus. Karena kita merasa kita sudah punya pengetahuan. Mari sekarang saya ajak lihat di Efesus 6 ayat 10 dan 12, munculkan di depan sini aja. Akhirnya, ini bagus ya. Kalau Anda dan saya kita mau menemukan butir-butir luar biasa di dalam Alkitab. Kalau Anda dan saya baca di Kisah Rasul 19 Paulus di Efesus, coba buka-buka bolak-balik halaman di suratnya di Efesus. Anda akan menemukan korelasi yang sangat indah.
Paulus ini dengan Dr. Lukas datang lihat di pedalaman Efesus bukan pedalaman. Dia bukan ibu kota Asia, provinsi Asia itu bukan provinsi Asia sekarang Asia Tenggara, tapi Asia di Turki itu. Tapi Efesus ini kota besar, Efesus ini kota kaya. Efesus ini luar biasa, dulu dia dari tempat trade. Tapi waktu Paulus hadir di sana, mereka memang sudah agak merosot sih tradingnya. Tetapi sebenarnya waktu Paulus sampai di Efesus itu masih tetap kota metropolitan seperti New York, Rio, Tokyo begitu. Jadi bukan pedalaman, ini bukan pedesaan. Apalagi tempat belum ada peradaban. Zaman ini bukanlah tempat yang gak ada listriknya. Tenaganya mungkin dari nuklir segala. Ini kota gede. Jadi Dr. Lukas datang melihat ini kuasa kegelapan di mana-mana. Bayangin mata seorang dokter bisa melihat. Ini dokter dipenuhi sama Roh Kudus untuk tahu bahwa ada banyak hal di dalam hidup ini tidak bisa ditangkap dengan sinar X. Tapi orang yang punya sinar Kristus bisa melihat penghulu-penghulu setan di mana-mana sekeliling kita. Kita nggak boleh tinggal diam. Dan kita diutus sama Tuhan ke tengah serigala, seperti domba ke tengah serigala. Kita diutus ke tengah kegelapan untuk bersinar. Apapun pekerjaan kita, dokter seperti Paulus, pengusaha tenda, Priscilla, Aquila, dan yang lainnya, Tuhan kirim kita to proclaim the gospel. Tidak boleh tinggal diam. Dan Paulus memberitakan di pasal 6 Efesus pada akhirnya dia berkata, konklusi dari pelayananku di Efesus adalah sebagai berikut. Saya jadikan konklusinya Paulus permulaan pelayanan kita di atas muka bumi ini di tahun ini. Akhirnya munculin, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, power. Lanjutin sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Right. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Pengetahuan gak mempan kalau cuma sekedar pengetahuan. Tapi pengetahuan yang sudah terlebih dahulu diurapi orangnya, itu mendatangkan perubahan. Itulah sebabnya kita ngoceh orang gak berubah. Tapi ketika Allah menyertai kita, seperti Petrus dan Yohanes di mahkamah agama, semua orang bisa melihat bahwa mereka telah bersama dengan Tuhan. Dalam bahasa Indonesianya, mereka menyadari bahwa mereka adalah murid Kristus. Kata murid Kristus di sana artinya bahwa mereka sudah meluangkan banyak waktu dengan Tuhan. Coba, kalau Anda lagi sincian gini, ketemu sama satu keluarga konglomerat 10 orang terkaya di Indonesia, Anda mau kasih apa? Bingung kan? Bingung. Coba kalau ayah Anda adalah orang terkaya di Indonesia, beliau lagi ulang tahun, Anda mau kasih apa? Mobil dia punya, kendaraan, rumah dia punya, berlian, udahlah jangan kasih apa-apa. Kasih yang mahal, yang branded, yang semuanya gak ada gunanya. Dia sudah kebanyakan. Coba pikirkan Anda kasih apa. Saya mau jelaskan ini bahwa bagaimana caranya kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan ya, kalau mau bekerja, saya cuma pikir, gak perlu kita selesai pekerjaannya, kirim malaikat ya, kirim ke Pacitan, muncul satu cereng, bilang Yesus bukan nabi, Yesus adalah Tuhan. 2 kalimat aja, satu desa bertobat. Gak perlu kita doa keliling. Tuhan pilih kita. Tuhan ya, kalau mau membuat kaya, benar-benar mau bisa. Siapa yang orang Kristen mau dibuat kaya di seluruh Indonesia gampang. Suruh semuanya pergi ke pinggir laut. Lalu habis itu Tuhan cuma ciptakan ikan. Tuhan bisa ciptakan ikan tanpa proses dari dalam laut. 5 roti 2 ikan itu ikannya diciptakan baru tanpa kena air. Itu peristiwa luar biasa loh. Rotinya ada sisa 12 bakul. Anda baca di Alkitab, ikannya gak ada yang sisa. Karena ikan itu nyawa. Roti dari gandum, dari tanaman. Ini dari hewan. Dia pecah-pecahin rotinya. Persis 5.000 orang makan. Itu ikan tidak lewat proses telur dulu, dibuahi sperma ikan yang cowok, tidak ada, langsung dari tangannya. Tuhan tidak bisakah meniupkan angin timur, datangkan jutaan burung puyuh kemari hari ini? Anda butuh apa? Tiba-tiba Tuhan gak bisakah sekarang beritahu semua kita pergi ke pantai Kenjeran? Tiba-tiba di sana dipenuhi dengan ikan tuna bluefin. Kita jual semuanya, satu gede begitu di Jepang. Miliaran rupiah. Setiap pagi orang apa namanya? Apa itu yang sekian apa itu? Rebutan ya.
lelang kok rebutan. Ya rebutan ya kan. Tuhan bisa nggak? Tuhan pilih kita. Mau tahu nggak? Kalau sama ayah kita yang punya segalanya, mau gimana bersekutu sama dia kalau nggak duduk diam di kakinya? Jangan buru-buru buat rencanamu. Mau Tuhan membuat Tuhan tertawa terbahak-bahak, beritahu dia rencanamu. Ada pepatah begitu. Humor, stand up humor yang paling laku di sorga adalah orang disuruh baris ceritain rencananya. Tuhan akan tertawa terbahak-bahak di tahtanya. Aku rencana begini Tuhan. Semuanya. Kenapa? Lucu. Rencanaku jauh lebih dari itu. Membuatmu rencanamu seperti badut di hadapan semua malaikatku. You wanna really fellowship with the one who has everything? Be nothing. Sit there under his feet like Mary. Be nothing. Mau betul-betul mau bersekutu dengan dia yang punya segala sesuatu, jadilah miskin di hadapannya seperti Maria. Marta, kau sibuk dengan banyak hal yang membuatmu jadi mikirin hal-hal yang gak perlu. Tapi Maria pilih yang lebih baik, yang tidak akan diambil dari dia. Dia duduk di bawah kakiku. Wow. Tanda seseorang kalau sudah merasa puas adalah dia tidak luangkan waktu lagi. Karena satu-satunya yang Allah belum punya di dalam hidup kita, atau di dalam segala kemahamuliaannya, kemahagungannya, adalah waktu kita. Yang lainnya dia punya semua. You wanna give God what He doesn't have. He doesn't have you. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan. Itu harusnya lagu dinyanyiin konglomerat. Aku gak punya apa-apa, di hadapan dia harus malu. Yang menurut berarti, tuku bersembahkan, hanya ini Tuhan, permohonanku. Datang sama Tuhan dengan attitude seperti ini. Terimalah Tuhan persembahanku. Datang dengan kerinduan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan rindu kita punya attitude seperti ini. Baru Tuhan tunjukkan seperti Mazmur 33, berserulah kepadaku. Seru kayak gini. Aku tunjukkan padamu perkara-perkara yang belum kamu tahu. Jadi, kalau kita mau bersekutu dengan dia yang punya segalanya, satu-satunya kita bisa beri adalah waktu dengan dia. Itulah sebabnya saya melatih diri saya dan memaksa diri sendiri setiap hari berbahasa lidah. Banyak orang lekas puas, belum dapat bahasa lidah, nggak minta-minta. Sampai hari ini banyak yang nggak minta-minta. Saya tidak mau menjadikan itu sebagai sebuah tuduhan. Tapi sayang dong. Sayang. Kalau Anda pergi ke Taipei, naik 101, 101 tingkat. Kalau ada lift, cepat. Dan apalagi Papa udah beliin karcisnya. Roh Kudus dulu itu tidak free, sekarang free untuk semua. Yoel berkata, Kisah Rasul pasal 2 juga. Demikian mengucapkannya. Kepada semua manusia aku berikan rohku. Sehingga mereka bisa berdoa langsung ke tahtaku. Tapi kita tetap berkeras hati, bersikeras berkata, tidak, aku masih di perjanjian lama. Semua orang naik lift, Anda naik tangga 101 tingkat. Pada detik di mana Anda sampai setengah, kita sudah pulang hotel semua. Kenapa ada orang-orang yang tidak minta? Apakah Anda puas? Is there all to Christianity? Cuman ini tok tah kekristenan itu datang ke gereja setiap minggu? Or is there more? Apa ada lebih dari ini? Cari, yang cari pasti akan menemukan. Pasti minta sama Bapa dan tidak dikasih kalajengking, dikasih Roh Kudus. Tapi banyak orang setelah dapat bahasa roh juga puas, tidak pernah menggunakannya. Unik kan? Bahasa roh itu diberikan kepada kita, tubuh Kristus, karena dengan satu kesaksian. Kenapa bahasa itu nggak bisa kita ngerti? Karena bahasa itu adalah bahasa from the future. Sebagian besar dalam hidup ini kita nggak pahami. Tuhan taruh di dalam satu paket bahasa roh untuk kita bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan, tapi tetap jadi manusia, nggak jadi Allah. Ingat Adam dan Hawa, pencobaan mereka adalah ingin jadi seperti Allah, tahu segala sesuatu. Dan Tuhan menghargai sifat itu dalam diri manusia. Karena itu manusia diciptakan dalam gambaran rupa Allah. Karena manusia ingin tahu segala sesuatu. Cuman Tuhan tidak kepingin mereka mengejar itu dengan meninggalkan kemanusiaan mereka dan merebut tata Allah. Karena manusia tidak siap jadi Allah. Detik kita jadi Allah, kita pasti mati dulu. Tadi saya ceritain di kebaktian sebelumnya. Kalau saya jadi Allah, saya gak siap bro.
Kok bisa? Nah kalau si A berdoa minta jodoh yang sama dengan si B, saya kasih yang mana? Saya nggak punya cukup wisdom, hikmat. Saya nggak punya cukup wisdom, hikmat di mana mengatur hati manusia. Masalah Adam dan Hawa adalah mendengar suara setan. Bukankah Allah begini? Karena Allah tahu kamu jadi seperti dia. Allah tidak pernah menentang sifat manusia ingin tahu masa depan. Karena itu Allah berikan karunia yang membuat kita tetap jadi manusia ketika menggunakannya, tapi siap untuk masa depan seperti Allah. Karunia bahasa lidah. Dan barang siapa gemar menggemakannya, lidahnya mendapat upahnya, kata firman Tuhan. Kenapa banyak orang terima bahasa lidah? Disimpan, disorokkan. Tidak pernah gunakan, karena banyak kita masih bersifat agamawi. Kita merasa kita bisa. Planku terbaik. Makanya, there's no more miracle in our life. There's no more miracle. Nanti saya akan jelaskan, saya sekarang kan sedang bukan melucuti, sekarang saya sedang menyatakan kode-kodenya kerajaan surga. Nanti izinkan saya melucuti kode-kodenya setan. Saya tunjukkan pada Anda, bagaimana setan itu tipu muslihatnya sangat-sangat licik sekali. Jadi setan pun akan menggunakan firman untuk menggocoh Yesus. Dia bisa menggunakan berkat untuk membuat Anda berhenti menawar. Dia akan menggunakan berkat untuk membuat kita berhenti mengklaim sesuatu yang lebih besar. Karena itu hati yang lekas puas, kemungkinan besar diinspirasi oleh si jahat. Jangan pernah malas menggunakannya. Saya ajak terus lanjutin tadi ayat tadi yang kita baca belum selesai. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Di pedalaman ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, sekarang kita lihat ayat-ayat berikutnya. Ayat 6. Jadi Paulus sedang menggiring gereja di Efesus. Maksudnya, dia membangun sebuah gereja yang rohani, bukan yang agamawi. Paulus melengkapi mereka dengan kuasa roh. Karena dia tahu, gereja yang seperti itu yang akan membuat perubahan. Tapi sayangnya sekarang, sebenarnya Efesus itu tepat sekali ya. Hari ini saya melihat gereja Tuhan tubuh Kristus di timur dan di barat itu saling melengkapi sebenarnya. Ini khotbahkan harus dikhotbahkan di tengah kedua-duanya. Kepada gereja di Eropa, dengarkanlah. Wah, seolah-olah live streaming ke sana ini sekarang. Kau kurang kuasa. Kau sesat, kata Alkitab. Yesus berkata sama orang-orang yang bertanya sama dia, kau sesat, kau tidak. You don't know God's power. You just know about him. You don't know God's power. Waktu mereka bertanya, apakah orang akan kawin mengawinkan di sorga? Ini nanti akhirnya bini siapa nih kalau semuanya meninggal sampai yang ketujuh saudaranya. Dia milik siapa di sorga? Tuhan berkata, you don't know God's power. Kau sesat, kau tidak tahu kuasa. Tapi sebaliknya kepada gereja yang ada di timur. Kuasa itu penuh dengan tanggung jawab, bukan untuk sok-sokan anak sekewa. Dalam nama Yesus yang Paulus beritakan, wah, sapu tangan dikebaskan terbuat dari kain. Setan keluar. Malah setannya masuk ke mereka. Power should be in the hands of those who understand it. I'm talking to you about power. Tentang kuasa yang saya masih learning to understand it. Sebenarnya, terus terang, kalau saya mau bangun pernikahan hidup saya semuanya sekarang tidak dengan kuasa Tuhan juga bisa. Saya sudah punya manualnya. Kitab. Saya khotbah, gak perlu doa, gak apa-apa. Bukan saya sok-sokan. Saya bisa bangun tidurku terus khotbah. Tidak lupa satupun kata. Tapi saya tahu, kalau saya mulai membangun seperti itu, saya akan jauh dari gereja Efesus yang di-blueprintkan Paulus. Sudahkah kau menerima roh? Dan akan membuat perbedaan yang besar sekali di ujungnya. Yang kubangun ternyata hanya dari kayu di atas dasar pasir. Hati-hati jangan negosiasi dengan setan. Setan itu tidak sepenuhnya bentuknya coklat hitam pekat. Dia datang kadang-kadang sebagai malaikat terang. Negosiasi harga dengan Anda. Maukah kita jalan damai di belakang? Setan itu pialangnya jalan damai.
Dan banyak di sini telah membuat sebuah, kita tanpa sadari kita membuat yang namanya kontrak dengan Gibeon. Padahal Gibeon harus kita runtuhkan. Hati-hati. Saya ajak kita lanjutin ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, ayat 6. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Ya. Singkat cerita, Efesus ini akhirnya menjadi gereja Paulus terkuat. Boleh dikatakan demikian. Memang itu subjektif, tapi bisa jadi itu gereja terkuatnya Paulus. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ini Paulus orang pinter, bicaranya pun di ruang kuliah Tiranius. Tapi kita perhatikan dari seorang master builder, semua pelayanan kita boleh ditarik benangnya ke pelayanan Rasul Paulus. Boleh. Dan lebih jauh lagi, maksudnya lebih mantap lagi, ditarik benang merahnya sampai kepada the teaching, example, and miracles of Jesus. Pengajaran, teladan, dan mujizat Kristus. Tarik ke sana. Kita harus berkaca dengan itu. Detik gereja Tuhan tidak berkaca dengan itu, jadi agamawi. Detik tidak berkaca, bercermin dengan itu, jadi tersesat. Yang paling dekat, yang bukan anak Allah tapi hamba Allah, yang diakui oleh firman Allah sebagai penulis, salah satu penulis di dalam Alkitab yang diurapi, kita bisa tarik langsung kepada pelayanan Paulus. Paulus ini bukan orang lebih relevan buat kita di zaman modern sekarang yang rata-rata semuanya kuliah. Zaman itu banyak petani dan nelayan istilahnya. Kalau sama Petrus mungkin, iya orang itu berkuasa penuh dengan power. Kenapa? Because he's uneducated. Karena dia tidak berpendidikan, dia nelayan, baca pun gak bisa. Makanya dia penuh dengan kuasa, bayang-bayangnya pun menyembuhkan. Oke. How about Paulus? A lecturer. Seorang yang pintar sekali. Dari sini saya bercermin. Apapun yang saya lakukan dalam hidup ini, saya cermin dengan Paulus. Buat apa saya punya Alkitab kalau tidak jadi kaca? Saya cermin dengan dia. Dia ngajar dengan berani, berusaha meyakinkan. Jadi dia lakukan PR-nya, persiapan. Tapi luar biasa. Ayat 10, hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yunani maupun orang Yahudi. Dan kita harus pelajari bahwa kita hari ini yang sudah survei PR kita lakukan, kita pelajari pasar, kita buat semacam kayak riset dan sebagainya. Ujungnya belajar dari Paulus. Ayat 11, ini rahasia. Ini rahasianya. Anda harus dan saya harus tahu. Tuhan berkata ketika Yesus naik ke surga, dia duduk di samping kanan Allah Bapa. Dia itu menunggu apa? Mazmur berkata, duduklah di bawah, di samping kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Lalu di Kolose dikatakan, Tuhan itu akan tetap tinggal di sorga, kedatangannya ditangguhkan sampai pemulihan segala sesuatu. Roma 8, saya tarik lagi, mengatakan demikian. Kalau dunia ini menanti-nantikan anak-anak Allah dinyatakan, ini bukan pendeta saja, tapi di dalam setiap bidang. Di dalam sport, entertainment, di dalam segala bidang. Gak cuman di dalam bidang tertentu, supaya kesaksian roh tentang Yesus itu establish di seluruh dunia. Dan Allah akan melakukannya dengan kuasanya. Dia pilih yang lemah, mempermalukan yang kuat. Yang bodoh, mempermalukan yang pandai. Yang merasa pandai, maksudnya gak ada orang pandai di depan Allah. Dan dia akan menggunakan siapa yang lemah menjadi sempurna. Dalam perjalanan saya waktu ke Taipei kemarin, saya baru kembali untuk syuting. Saya dengarkan, saya nggak kenal dia secara pribadi. Saya dengarkan kesaksian Jeremy Lin. Anda bisa dengarkan dokumentasinya, cari itu pasti ada di internet. Dan itu cukup panjang, 90 menit kalau nggak salah saya dengarkan. Luar biasa. Orang ini dibentuk Tuhan, ini pionnya Tuhan di NBA. Ini orang, aduh saya nggak bisa ceritain satu-satu. Dia dibentuk sambil jalan, diangkat. Kejadiannya terlalu. Dan dia berkata, ini bukan karena aku. Hari itu terakhir ketika dia membuat sensasi Linsanity. Itu hari dimana dia akan dikebaskan dari NBA selamanya setelah masuk ke camp. Untuk ditatar kembali berkali-kali. Hari itu bisa beberapa koleganya
si siapa itu bisa cedera, bisa ini, bisa itu. Tiba-tiba dia bisa begitu bersinar. Dan dia diatur oleh Tuhan demikian rupa. Maksudnya waktu saya baca itu, waktu saya dengar itu, saya tahu ini adalah kuasa Tuhan bekerja dalam bidang seseorang. Promosi bukan dari kanan kiri. Anda dengerin sendiri, saya tidak ngefan sama siapa-siapa. Menurut saya kalau saya main basket sama dia juga unda-undi kok. Oh iya, maksudnya saya dikasih 100 dulu jalan pasti menang. Tinggal 2 menit, ya kan? Anda dengarkan kesaksian-kesaksian gini menjadi inspirasi daripada dengar gosip. Anda dengarkan gimana orang yang itu diangkat di bidang itu. Orang yang ini diangkat di bidang itu. Anda lihat tidak satu pun karena mereka fasih lidah, gagah perkasa, karena mereka hebat. It is the power of God. Di balik itu ada orang-orang yang berserah penuh sama Roh Kudus. Di tahun ini bukan kuda yang membawa kita naik ke gunung, jokinya. Yesus dikasih mobil rongsok bisa kalahkan Schumacher di dalam Ferrarinya. Karena Yesus pialangnya juara. Tahun ini siapa yang mengandalkan kuda akan kecewa. Saya mau beritahu ini suatu poin sederhana. Roh Kudus ingatkan saya juga. Philip, jangan kamu kira kamu sudah berhasil atau sukses apa. Detik di mana engkau meninggalkan pewahyuan ini, tidak akan ada lagi jalan naik, melainkan jalan turun bagimu. Saya memberitahukan pada Anda satu hal. Mari kita tetap bodoh, be nothing at his feet. Oh ramahapatakaya syana nama rama. Hanya ini Tuhan. Setiap hari. Berjam-jam kalau perlu. Tapi aku pengusaha Pak. Saya bukan pendeta. Tuhan itu menunggu memulihkan segala sesuatu. Bukan cuma ministry. Tuhan itu juga menunggu di dalam dunia merchant atau bisnis. Diangkatnya anak-anaknya. Anak-anak desa sorga mau diangkat sama Tuhan. Ya tunggu Anda. Cuman rahasia ini kita harus mengerti dulu. Jangan lekas puas di mana Anda berada sekarang. Cari Tuhan. Lihat ayat 11. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Buka di depan sini 1 Korintus 2 ayat 4-5 saya jelaskan dari surat Paulus. Kita tahu prinsip hidup. Padahal dia berkata, kalau dilihat secara lahiriah, aku bisa menyombongkan diri. Diajari di bawah Gamaliel, university tercanggih saat itu. Di bawah seorang dosen yang betul-betul Nobel Prize semua. Dia berkata, aku keturunan Benyamin. Aku ini, aku itu. Farisi di tingkat yang tertinggi. Dia berkata, dari semuanya ini, kuanggap sampah. Dan Paulus berkata, Pak, aku berbahasa lidah lebih dari kalian semua di Korintus dikatakan seperti itu. Hanya orang yang merasa bodoh yang akan banyak berbincang-bincang kata-kata yang dia tidak mengerti. Gunakan Bapak Ibu Saudara. Saya harus ingatkan terus. Kita lihat 2 Korintus tadi. 1 Korintus 2, 4-5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Hubungannya sama Roh Kudus dulu. Aku kagum sekali. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Ada orang yang sudah habis menikah atau sudah dapat pacar, sudah lulus kuliah, sudah bekerja, tiba-tiba tidak lagi merasa puas. Aku sudah sampai kepada satu kilometer dalam hidupku. Jangan begitu. Kalau Anda sudah sampai ke 1 kilometer, lanjutkan lebih dalam. Cari Tuhan lagi. Karena Tuhan mau memakai Anda lebih lagi dari sebelumnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mulai jangan izinkan iman kita malas. Berimanlah. Sampai praktekkan ini sampai ketika mendoakan orang. Tuhan pernah tegur saya suatu hari ketika saya capek. Apakah Anda pasti merasa capek kalau Anda harus mendoakan begitu banyak orang? Ya kan? Ketika ada orang datang, saya doakan nih. Saya masih ingat orang itu tuli kalau nggak salah. Saya doain dia, Tuhan Yesus, ini memang karunia saya ya. Saya dalam bidang Anda masing-masing terapkan dengan mujizat-mujizat Allah yang berkenaan. Saya letakkan tangan saya, cuman Tuhan Yesus, amin. Nah, orang itu pergi. Roh Kudus beritahu sama saya, doamu nggak sungguh-sungguh. Kamu malas iman. Saya capek. Lebih kalau gitu ngomong aja, jangan doa. Besok kembali. Jangan doa salah-salah. Iya ya Tuhan. You have to believe, you have to stir your faith. Harus kita itu menggerakkan iman kita sampai the miraculous.
Jangan malas berharap. Kita diselamatkan karena pengharapan, kata Roma. Jangan malas berharap. Ingat gak, saya jadi ingat nih 5 pesan Bapak yang saya sampaikan di akhir tahun menjelang tahun baru. Salah satunya adalah targetkan lebih tinggi. Raise the bar. Jadi jangan cuman kita berdoa begitu aja. Lalu saya digerakkan Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau tegur tidak mendakwa. Hati itu tetap damai sejahtera. Tapi saya jadi sedikit malu dan sungkan. Tapi Roh Kudus bicara jelas sama saya. Gak boleh asal-asalan. Mending suruh dia kembali. Saya panggil kembali. Sebentar, datang kembali. Saya doakan lagi. Setelah 7 kali saya doakan. Orang itu mendengar. Tuhan bilang, bayangin kalau kamu tadi pulang. Izinin dia pulang itu. Kan dia gak dapat berkat. Saya juga bicara begini, selalu saya dapatkan yang saya doakan. Pernah saya doakan juga orang tuli, 17 kali saya doakan sampai saya yang tuli dengan doa saya sendiri. Tapi minimal ada kesaksian dalam diri saya. Saya tidak mengucapkan mantra. When I believe, I really believe hard. I believe hard. Jangan simpan iman itu. Salurkan. Kalau Anda percaya sesuatu, jangan tanggung di sana cepat puas. Masuklah ke dalam the miraculous. Ini adalah area di mana banyak orang tidak nyaman karena kita tidak tahu. Justru di area itulah bukan cuma sedikit kompetisi, di area itu dibutuhkan sukarelawan. Yang melakukan yang sudah biasa itu banyak. Orang dunia juga bisa. Aduh, kalau gereja cuma mau yang biasa, UNICEF juga bisa. Saya ya ketika habis bagi-bagi sembako itu, lalu tidak lama sudah itu saya lihat ada satu lembaga non-Kristen yang terkenal amalnya dan kuat dananya melakukan yang sama. Dan juga malah masuk koran. Saya bilang, lihat ini, semua bisa bagi makanan. Di area yang hanya Kristus jalan ke sorga, itu kita harus semakin radikal. Hanya Yesus soalnya. Kalau yang hanya Yesus ini di korting tinggal 1/4 yang mau. Betapa sempitnya jalan itu. Never be lazy in the miraculous. Never be lazy. Jadi kita bukan lagi lihat mujizat untuk sok-sokan. Enggak. Karena iman kita, iman yang hidup, katakan amin. Gunakanlah, bangun hidupmu. Harapkanlah. Karena Tuhan itu bekerja juga di namanya alam ekspektasi. Yesus datang ke Nazaret tidak banyak mujizat terjadi, mau tahu kenapa? Karena mereka tidak percaya. Atau dengan kata lain, they didn't expect him to do anything. Mari, saya sedang mencoba membangunkan gereja yang tertidur. Setiap kita diberikan satu bagian the miraculous. Setiap kita. Bukan setiap kita pekerja mujizat, tapi setiap kita mengandung sebuah keajaiban Tuhan. Karena di dalam kita DNA Kristus itu nyata. Jangan pernah malas. Kalau saya kelihatan orang tuli, seperti semut lihat gula. Karena kesembuhan pertama yang terjadi dalam pelayanan saya itu orang tuli. Ya, bukan. Iya, termasuk tuli dan tulang. Double T, THT. Saya kalau kelihatan orang yang sakit itu rasa, bebanku. Jangan pernah, di sini ada beberapa orang yang menyembunyikan talentanya. I know. Firman ini akan mengobrak-abrik Anda. Jangan menuduh siapa-siapa. Ketahui sendiri, ada orang di sini yang sudah tidak seperti dulu lagi. Tidak lagi mengejar berkat-berkat Kristus yang harusnya dikejar. Kita merasa udah cukup sampai di sini. Ya begini aja pakai. Apa yang Anda lakukan? Baik itu di dalam pelayanan apa, sentuhan kasih kayak menara doa, semuanya itu cuman guamu, hai Elia, guamu bersembunyi. You are hiding now. You are sinning. Kau berdosa, menyimpan talenta itu di bawah. You are sinning. Jadi saya ingin sekali untuk Anda jangan pernah malas soal the miraculous. Dan tinggalkan the miraculous hanya kepada beberapa orang yang punya status quo di sana. Kerajaan sorga tidak ada status quo. Seorang murid yang tidak kenal Yesus tidak ikut dia. Bukannya nggak kenal Yesus, kenal tahu Yesus tapi nggak bersama dengan dia, mengusir setan. Sehingga murid-murid yang lain terancam semua posisinya. Kenapa orang itu bukan salah satu dari kami mengusir setan? Yesus berkata kalau orang itu tidak melawan kita, dia di pihak kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, sekarang saya mau lucuti kode-kode setan. Anda siap?
Kita akan sekarang lihat, ini di bagian yang setan benci sekali. Saya waktu sebelum khotbah ini, saya dapat intimidasi dalam mimpi. Kamu berani khotbahkan ini, aku akan tetap saya khotbahkan. Anak-anak Skewa, mari sekarang kita lihat ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi dan bernama Skewa. Tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagai mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Berhenti di sana. Anak-anak Skewa, ini bukan breaking the magician's codes, breaking the demonic codes. Saya ajak Anda untuk melihat perkataan Yesus dulu sebagai fondasi pelajaran kita yang ini. Buka munculin sini ya, Markus 3 ayat 23 sampai 26. Ini firman bukan untuk eksorsis atau orang-orang yang pelayanan kelepasan. Ini firman untuk setiap anak-anak Tuhan yang harus menyatakan kemuliaannya. Kadang-kadang saya itu berpikir, kadang-kadang saya itu agak capek dengan status quo. Kepingin nih, suatu hari ya, saya kembaliin namanya PDT, saya kembaliin ke gereja. Ijazah saya tak buang ke laut. Sekali-kali, saya mau walau perlu saya lepas dari semua pelayanan. Hanya untuk membuktikan pada orang Kristen bahwa orang Kristen biasa juga bisa dipakai Tuhan. Saya dulu mulai pelayanan dalam Miraculous juga sebagai orang Kristen biasa kok. Salah satu murid siswa Indonesia di Kanada. Panggilan ini bukan kepada a few elite people. Tidak. Setiap kita tidak boleh malas menggunakan iman kita unto the miraculous. Kita harus minta lebih dari Tuhan. Tidak egois buat untuk kita. Kita bisa berkata puas sampai di sini. Ingat ayat yang saya bagikan 5 pesan Bapak. Ketika Elisa beritahu sama raja itu, tolong pukulkan berapa kali? Dia cuma pukul 3 kali. Elisa berkata, alamak, harusnya kamu pukul lebih dari itu. Kenapa raja kau cepat puas? Sekarang kau hanya akan menghancurkan orang Aram cuma 3 kali. Padahal dia seorang raja. Kalau seorang nabi berbuat mujizat sudah biasa. Nah itulah kutuk yang setan telah sebarkan. Atau itulah dusta yang setelah setan sebarkan. Dan celakanya disebarkan di kalangan gereja. Sehingga kalau ada apa-apa kita berkata, pendeta malah pendeta. Padahal Andalah pendeta terdekat di tempat itu. Anda harus doakan orang itu. Anda harus lakukan sesuatu. Bukankah kita ini garam? Jadi itulah yang disebar oleh setan dengan luar biasa di mana-mana. Dan itu adalah penghalang utama. Yang namanya produk setan yang berhasil itu adalah jemaat awam. Itu ideologi komunis dari neraka. Jemaat awam, I don't know that. Such thing. I don't know. Dan kalau itu masih di luar tembok gereja, bukan urusan saya. Sekali masuk sebagai pengajar umat, saya harus saya harus tunggang balikkan bait suci. Harus. Kalau saya murid Yesus, saya harus obrak-abrik. Andai kata hanya nabi kenapa mengeluh? Yang di sana yang pukul cuma 3 kali itu raja. Harusnya raja berkata, miracles bukan bidang departemenku. Elisa berkata, bukan departemen siapa-siapa, tapi kalau kamu anak Tuhan, kata Yesus sendiri berkata apa? Kamu akan melakukan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Kalau nggak suka, sobek ayat itu. Sobek ayat itu. Elisa berkata, aduh, dia masuk ke dalam kuburannya membawa urapan yang harusnya milik raja itu. Kenapa ada banyak hamba Tuhan semakin diurapi? Karena Tuhan tidak punya pilihan. Dia harus memberikan semua talenta yang disembunyikan kepada orang yang menjalankan. Kenapa mereka jalankan? Karena status quo mereka terpaksa menjalankan karena yang lainnya gak mau menjalankan. Karena itu kepada yang punya mujizat seolah-olah tambah ajaib dan mujizat. Padahal itu bukan rencana Allah. Rencana Allah adalah aku berikan rohku kepada semua. Dan umatku akan bernubuat. Mereka mendapat mimpi. Tanda mujizat akan diberi. If you haven't, kalau the miracle is not following your ministry, your life, aku harus berani meningkatkan targetnya. There could be something wrong in your relationship with the Lord.
There could be something to right in your relationship with the demon spirits. Izinkan saya untuk sedikit mengangkatnya lebih tinggi. Ini standar gak enak karena saya berikan makanan lebih keras. Bukan bentak-bentak orang. Tapi kontennya akan susah untuk diterima. Disinilah di Galilea, murid-murid Yesus meninggalkan dia. Ini datang ke gereja dituntut gimana? Bukan ke kamsya-kamsya. Saya datang beribadah. No, not in this church, baby. Bukan di gereja ini. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Elisa berkata, itu raja loh, dituntut demikian rupa. Anda mungkin raja, Anda raja karet, Anda raja travel. Tapi kalau Anda anak Tuhan, kau akan lakukan yang aku lakukan, kata Yesus, bahkan lebih dari itu. Apa yang dia maksudkan? Baca lebih teliti. Dia berkata, kalau engkau gak percaya kepada aku siapa? Minimal percayalah kepada pekerjaanku dan mujizat itu. Dan kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan yang kulakukan, bahkan lebih dari itu. Jadi jangan pernah kita, ketika melihat ada orang yang kebutuhan, kita harus mendoakan. Jangan tunggu pendeta. Tugas kita lebih dari sekedar itu. Nah, sekarang tadi kita mau lihat ayat apa ya? Ayat Markus 3 ayat 23-26. Yesus memanggil mereka dan berkata kepada mereka dalam perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Next. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Ya. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu nggak dapat bertahan terus. Ayatnya sampai ayat mana tadi? Oke, demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Masih ada lagi nggak? Udah ya? Oke, jadi dari pelajaran ini kita tahu Yesus berkata bahwa kerajaan iblis nggak terpecah-pecah. Tapi hati-hati, di sini pertanyaannya kenapa kalau ada orang ke dukun sembuh? Dengan fakta bahwa orang percaya dukun bukan gereja, itu kekalahan, templakan, corengan di wajah semua orang Kristen. Itu karena yang melayani sampai ke arah supranatural hanya beberapa saja, hitung jari. Padahal Markus 16 berkata semua tanda ini akan menyertai semua orang percaya. Ketidakpercayaan adalah dosa pertama. Yesus berkata kalau Rohku datang dia akan menginsafkan orang akan dosa. Dosa pertama adalah dosa mereka, menginsafkan mereka akan dosa, akan kebenaran. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepada Allah. Dosa itu definisi pertamanya, not believing, bukan doing wrong. Jadi ketika kita nggak percaya satu bagian Alkitab, padahal kita sudah diterangi. Kalau dulu di dalam zaman kita innocent, ignorant atau kita tidak sadar, nggak apa-apa. Tapi sekali diterangi dan itu menjadi pewahyuan, kita nggak lakukan. Itu bukan kita nggak lakukan sesuatu yang salah, tapi di mata Tuhan kita menawar kebenaran. Saya mau jelaskan kepada Anda bahwa fakta bahwa ada orang-orang di sekitar Anda yang akhirnya kedukun segala, itu adalah tamparan kepada seluruh gereja bahwa gereja tidak lebih menjadi sebuah showbiz. Orang datang menonton seperti opera dan pulang. Dan itu menyedihkan hati Tuhan luar biasa. Sedangkan banyak orang datang ke gereja cuma dapat berkat. Aduh, berkat itu gampang. Kita mengerti hati Tuhan. Berkat itu mengalir. Bukankah dikatakan cari kerajaan surga semua ditambahkan? Jadi itu tamparan. Kenapa tidak? Karena orang merasa bahwa yang supranatural cuma beberapa. Coba bayangin kalau ini kembali ke gereja mula-mula. Tanpa gereja zaman itu berbeda. Semua mereka tersebar kemana-mana dan tanda mujizat menyertai mereka semua dalam pemberitaan mereka akan Kristus. Dan orang-orang ini ke Antioquia, ada yang sebagai pengusaha sebagainya. Tidak semuanya pendeta, cuma segelintir saja, cuma 11 rasul, Yakobus dan beberapa yang disebut. Sisanya orang awam kata dunia. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Allah. Mereka bekerja di mana-mana. Ini luar biasa loh. Luar biasa. Zaman itu mereka nggak perlu dukun. Dukun-dukun datang ke gereja, buang jambi-jambinya, dibakar semuanya. Mau tahu kenapa? Karena mereka melihat the church alive. Membersnya, jemaatnya diurapi. Ini luar biasa. Nah, kenapa kok ada orang ke dukun terus habis itu sembuh? Saya jelaskan strategi setan yang pertama ditulis tadi dikatakan juga beberapa tukang jambi ayat 13 Yahudi berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Di sini ada dua belah pihak yang kerasukan setan. Yang satu si tukang jambi yang pakai nama Yesus. Yang satu lagi orang yang kerasukan setan yang mereka sebutkan nama Yesus atas mereka. Ya. Nah, kita tahu ujung ceritanya. Ketika mereka ucapkan nama Yesus pakai nama Paulus segala, mereka digebukin sampai telanjang bulat. Pertanyaan saya, lo kok bisa setan gebuki setan? Karena dua-duanya kesetanan.
Ini kan kontradiksi dengan ayat yang kita baca. Ini tipu muslihat. Anda kalau lihat sebuah magic trick itu nggak seperti yang dikira, itu ada triknya. Setan juga sama. Ini yang disebut dengan strategi demons fighting demons to gain more control for Satan over humans. Setan lawan setan, diadu memang kelihatannya seperti berperang. Anda melihat di TV kan banyak orang-orang yang bukan anak Tuhan, atribut pun bukan, menggunakan kuasa dengan macam-macam mantra untuk membuat satu orang yang kesetanan di gunung. Namanya siapa? Aku mbah ini. Mirip ya? Awas ya. Enggak ya? Enak. Kamu kenapa kesini? Aku lompat ke sini. Ada yang mengganggu aku, mengusik aku. Ayo keluar. Ya. Kelihatannya kita kan bingung loh. Ayat Yesus tadi kok salah ya? Oh, setan itu ciptakan perusahaan, produk. Dia ciptakan produk saingan. Dua-dua masuk koceknya. Untuk meningkatkan kontrol kendali atas umat manusia. Anda pernah lihat Ultimate Fighting Championship? Di sebelah sana, Ben Anderson. Di sebelah sana, tadi malam kan ada berkelahi. Udah KO nih, darah-darah setelah selesai rangkulan. Kita sama-sama organisasi. Anda tahu, di dunia ini dia ciptakan power strongholds. Power seperti begitu. Kalau ada orang teman Anda datang, karena tidak terlayani sampai kepada pendeta-pendeta, karena mereka sibuk, karena kita cuma manusia. Karena orang Kristennya takut mencoba. Oh no, mujizat bukan bidangku. Mau tahu apa yang terjadi nggak? Mereka pergi ke dukun, mereka sembuh. Tapi penyakitnya dipindahkan, bukan sembuh. Ditaruh di keturunannya, setan nggak bisa sembuhkan. Atau bulan depan kembali dalam bentuk yang berbeda. Sakit panisnya tiba-tiba hilang, kankernya datang. Saudara tahu cara setan bekerja? Karena ada vakum, umat Tuhan tidak berfungsi. Strategi kedua, ini lebih ngeri lagi. Mereka sebut nama Yesus atas orang kerasukan. Yang kedua saya sebut sebagai demonic offers, demonic negotiations. Ada sebuah jalan damai. Setan menawarkan jalan damai. Saya tunjukkan Kisah Rasul 16 sampai 18, saya sudah mau selesai, ini munculin. Nah, ini di sini banyak kita yang salah, yang dukun-dukun tadi sudah melupakan ya. Yang ini loh. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Ini setan loh ya. Ini setan yang ngomong. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kenapa promosi? Hari-hari ini loh ya. Pakai umbul-umbul, pakai billboard. Mahal sekali. Dia kasih promosi gratis. Padahal kerajaannya mau dihancurkan sama Paulus. Ini hamba-hamba yang hamba-hamba. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Hei Lus, kenapa gangguan? Itu kan promosi gratis. Langsung dari mulut setan. Bukan, setan lagi coba negosiasi sama Paulus. Lu gua promosiin. Lu minta berapa jarahan? 200, gua kasih 200. Mau berapa orang bertobat? Aku lepaskan. Cancer patients, aku akan lari dari tubuh mereka. Asal jangan hancurkan kita total lah Pak. Damai lah Pak. Damai. Loh, selesai? Belum selesai. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Aku tidak mau sogoanmu, separuh pun gak mau. Aku mau 100%. Karena Yesus harus memulihkan segala sesuatu, itu 100%. Aku tidak mau, cuman dikasih berkat. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ada satu lagi, munculin di sini. Markus 5, 8-13. Nah, inilah sebabnya orang Kristen datang ke gereja, minta berkat. Sekarang baru tahu, Anda masuk sangtang, masuk dalam jebakan setan. Karena setan bisa memberimu berkat. Kadang-kadang kalau kita hatinya datang ke situ, kadang-kadang kita dapat berkat. Lalu susah payah mengikutinya, kita tuduh setan, kita tuduh Tuhan. Enggak tentu orang yang hatinya salah datang ke gereja, bisa-bisa keluar sana disamber sama setan, dapat rezeki. Lalu dikira itu dari Tuhan. Tapi ujungnya nanti susah payah mengikutinya, lalu dia kecewa sama Tuhan. Hati-hati, datanglah ke hadirat Tuhan dengan hati, Tuhan pakai aku, pakai sampai miraculous, pakai bisnisku sampai miraculous. Bukan untuk berkat bagi diriku sendiri, pakai aku untuk menyatakan kemuliaan-mu lewat bisnisku. Itu lain lagi ceritanya.
Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Next. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ini perkecualian ya kasusnya Yesus. Tapi dalam kasus kita nggak boleh negosiasi. Yesus punya pikiran sendiri. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Jasio. Lanjut. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Gua nggak dapat orang, babi pun jadi. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Dia bilang, babi aja Tuhan, babi. 2000 babi itu, kita masuk. Jangan usir kami keluar dari daerah ini. Tuhan, kasih. Gak apa-apa. Kalau orang Kristen yang cuma haus berkat, gue gak takut. Telat. 30.000 jemaat Mawar Sharon. Telat. Tapi Tuhan, ada 30 itu yang koar-koar. Tuhan pakai semua jemaat Mawar Sharon sebagai alat di tanganmu. Lewat pelayanan kami, lewat bisnis kami, orang akan melihat bahwa bagaimana seorang Kristen harusnya berbisnis. Lewat anak muda. Yang itu Tuhan, setan-setan berkata, yang itu, ayo kita bunuh. Yang itu kita bunuh. Itu membahayakan. Saudara, kalau Anda diberkati hari ini 10 miliar. Nah, kalau kita bicara tentang perhitungan ya, saya selesai dengan ini. Jangan Anda lipat kaki dan berkata, Tuhan berkati aku. Itu yang setan mau. Nothing, it's really nothing dengan apa yang Tuhan sediakan pada Anda. Detik di mana Anda berhenti, Anda tidak lihat kemuliaan lebih besar. Kemuliaan lebih besar itu berarti juga segala sesuatu ditambahkan. Jangan lekas puas. Allah belum selesai dengan Anda. Anda jangan berhenti sampai sini. Berdoalah minta Allah memakai Anda lagi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya beri Anda tugas. Saya akan berdoa lalu selesai dengan ini. Udah tadi buka. Kok nggak ada yang beritahu? Semuanya puas dengan khotbahku. I love you. Banyak gereja yang menyenangkan hati setan. Kata-kata saya kontroversi mungkin, tidak apa-apa, bawa yang jauh. Saya dibenci juga oke. Saya tahu bicara melucuti kode setan, saya akan ada resikonya. I'm ready. Listen to me. Banyak gereja sudah melakukan agenda setan. Banyak pengkhotbah mendukung rencana iblis. Ketika mereka keluarkan berkat, setan berkata, enggak apa-apa wis. Enggak apa-apa. Saya kasih keberhasilan kita hari ini. Ketika itu jadi memuaskan hati kita, itu telah menjadi senjata ampuh setan melumpuhkan kita. Ingat itu. Kalau kita nggak hati-hati, banyak gereja yang cuma kejar berkat, tidak ingin dipakai Allah. Tuhan pakai aku, pakai bisnisku, pakai. Kerinduannya bukan materi, kerinduannya adalah kerajaan Tuhan datang. Jiwa-jiwa diselamatkan, pernikahan disambung, orang muda bebas narkoba. Apa yang harus kulakukan? Saya pergi ke Taiwan, terinspirasi dengan satu tempat apa? Saya Anda tahu atau enggak? Itu tempat itu jual kerang. Di sini kerang-kerang gitu enggak terlalu laku ya. Tapi di Taiwan ada makanan yang sangat baik katanya buat organ tubuh. Itu kerang-kerang yang itu harus fresh. Dan itu rata-rata makanan yang sudah kayak di Indonesia gitu. Nasi itu udah laku. Ini kuah katanya bagus dan itu cuman kuahnya diambil. Enak banget memang. Dan perusahaan ini perusahaan yang supply ke seluruh Taiwan. Ini adalah bisnis yang kaya raya. Saya duduk sama ownernya. Waktu saya datang kunjungi itu di Hualien kalau nggak salah. Saya datang, lupa saya di mana. Ya kalau nggak salah, pokoknya bukan di Taipei. Ketika saya datang, saya di ownernya kenal, tahu maksudnya. Lalu dia keluar temuin saya. Kita bicara tuh gede banget, jadi kayak seperti Disneyland kerang. Beneran, itu kerang dijadiin itu dijadiin gini, di ekspor ini dijadiin apa namanya? Bahkan kerang, dia bikin bahkan seperti theme park karena udah terlalu banyak duit kali ya. Dibuat itu supaya juga untuk orang-orang datang. Jadi sekalian itu sinergi dengan bisnis yang lain dibuka-buka sekali. Saya bicara sama dia, saya tanya kapan Anda mulai besar begini? Dia bilang kami menerapkan prinsip kerajaan Allah di dalam bisnis kami. Saya dengar, saya hari itu datang bukan khotbah, belajar. Dia bilang seperti ini, setiap kali petani kami ditunjukin,
Dong, 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 dikumpulkan. Yang pertama hasil dari semua kerang itu dikumpulkan, dijual, lalu dikasihkan kepada rumah sakit kanker anak kecil yang kanker. Saya menangis dengar itu. Pokoknya yang pertama langsung diambil. Saya nggak ngerti kerang itu gimana dituainya, tapi pokoknya diambil semuanya yang pertama itu. Saya bilang, apakah Anda nggak jadi jatuh miskin begitu? Oh enggak. Bisnis kami sekarang merajalela. Mereka buat yang kayak itu loh, tahu nggak? Kalau kita tahu tuh cicing itu juga, tahu? Yang esensi chicken itu, ini esensi kerang segalanya itu sampai kemana-mana. Saya bilang, gede tambah gede tambah gede. Saya bilang, my goodness, this way to go. Kami ingin sekali melihat anak-anak kecil yang kanker nggak bisa subsidi, nggak bisa untuk mengobatkan. Kami mengadopsi itu. Bukan nilai uangnya loh saudara. Ketika mereka masih kecil belum apa-apa, mereka sudah prinsipnya begitu. Jadi bukan bicara tentang nilai uang berarti. Saya menangis dan berkata, harusnya orang anak Tuhan banyak yang begini. Harus banyak begini. Malah justru gedenya bukan main. Saya sebut dia konglomerat korang. Kok bisa ya? Bapak ibu saudara, uang itu gampang. Saya ulang, ini teologi yang dari sorga. Uang itu gampang. Beban itu yang susah. Itu dari Allah datangnya. Be a different church, will you? Be a different church. We don't want your money. We want you to serve God's purpose. Kerajaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Do something. Dan mereka melihat the miraculous. Bisnisnya itu ditunjukin tahun segini. Saya lihat itu sampai melongo. Bisa begitu. This is the miracle in our business. Kok bisa ya? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda hidup cara berbeda. Gampang. Jangan mau cuma dikasih setan pinggiran. Jangan mau. Tuhan mau lebih besar dengan Anda di tahun-tahun yang akan datang ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, pakai bisnis kami, pakai keluarga kami, pernikahan kami, pakai masa muda kami, masa depan kami. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, mari kita percaya untuk perkara-perkara besar, yang sangat besar, lebih besar dalam kehidupan kita, untuk kemuliaan Allah, bukan untuk agenda kita, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong banyak orang. Jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup bersembahkan. Hanya ini Tuhan. Terima iman, receive faith into the miraculous. Di tahun 2014, into the miraculous. In whatever you do, apapun yang kau lakukan, aku patahkan roh cepat puas, lekas puas dalam nama Yesus. Sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, angkat tanganmu, persembahkan hidupmu. Apapun yang kau lakukan dalam hidup ini, profesimu, serahkan pada Tuhan tahun 2014. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, pakailah hidupku sebagai alatmu, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu,
Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau berbicara pada kami dan Engkau akan pakai kami pada level yang lebih tinggi dalam hidup kami. Izinkan kami untuk melihat hidup kami dari sudut pandang cara Engkau melihat apa yang Engkau ingin lakukan dalam hidup kami. Izinkan kami untuk tidak melihat hidup kami dengan masalah yang kami alami. Engkau hanya solusi, tapi bagaimana Engkau dapat memakai kami dengan luar biasa dalam segala hal yang Kau izinkan terjadi. Menjadi banyak miracle, banyak mujizat, hal-hal yang besar yang Kau buat kami untuk alami bersama dengan Kau. Izinkan kami tidak hanya melihat diri kami sebagai orang-orang yang perlu solusi, tapi Engkau memakai kami dengan luar biasa menjadi jawaban yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Itu yang Engkau pakai kami untuk beri jawaban pada mereka. Izinkan kami melihat keluarga kami bukan hanya satu sekedar pernikahan yang harus dipertahankan, tapi satu pernikahan yang begitu luar biasa, menjadi terang dan bersinar dan membawa berkat, bukan hanya untuk kami suami istri atau anak-anak, tapi untuk seluruh orang di dalam neighborhood kami. Jangan kami melihat bisnis kami bukan hanya untuk kembang kempis dan hanya sekedar supaya bisa survive, tapi menjadi bisnis yang dapat merubah kota, yang dapat merubah negara, yang dapat merubah bangsa, membangkitkan orang-orang menuju level dipakai Engkau dengan luar biasa. Izinkan kami melihat pekerjaan kami tidak hanya sekedar mengejar reputasi kami, mengejar prestasi kami, tapi dipakai oleh Engkau dengan luar biasa. Sehingga banyak orang akan menerima Engkau dan melihat Engkau bekerja luar biasa dalam hidup kami. Izinkan kami tidak menjadi orang Kristen biasa-biasa, tidak hanya ke gereja mencari berkat. Kami ingin melihat bahwa rencana-Mu lebih besar daripada sekedar uang dan ampau dan bisnis yang kami kejar itu. Tapi kami mengejar hati-Mu Tuhan. Kami mengejar kemuliaan-Mu karena Engkau Tuhan Allah yang mulia. Kami mengejar kuasa-Mu karena Engkau yang maha kuasa. Dan kami tahu di dalam segalanya bersama dengan Engkau kami lebih daripada pemenang. Beri tepuk tangan kepada Tuhan dengan iman-Mu. Angkat tangan-Mu jemaat. Saat Engkau keluar dari pintu ini, Engkau keluar bersama dengan kuasa Tuhan yang membawa Engkau lebih daripada pemenang. Pulanglah dengan kuasa dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, dan pengurapan daripada Roh Kudus. Dan Engkau akan berkata saat Engkau berkata, Sinyeng Kuala, Engkau berkata bahwa Tuhan bersama dengan aku selamanya. Tien Kuala bersama dengan Kristus. Di dalam nama Yesus, semua yang diurapi mengatakan, beri tepuk tangan pada Tuhan. God bless you.